Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada Al-Mas'alatus Sadisah, yakni tradisi yang keenam dari tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kata Syekh, al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Orang-orang jahiliyah itu mereka mempunyai satu tradisi, yaitu berdalil dengan al-mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu. yakni mereka jadikan orang-orang terdahulu itu sebagai dalil, sebagai barometer untuk menimbang suatu kebenaran. Jadi kalau suatu perkara yang tidak dianut oleh orang-orang terdahulu dalam pandangan mereka, itu berarti perkara tersebut adalah batil. Orang-orang terdahulu yang dimaksudkan di sini adalah bukan dari kalangan orang-orang saleh, bukan dari kalangan orang-orang saleh, tetapi yang dimaksudkan orang-orang terdahulu oleh mereka adalah leluhur-leluhur mereka. Walaupun para leluhur mereka itu berada di atas kesesatan atau berada di atas penyimpangan. Kalau seandainya yang mereka maksudkan orang-orang terdahulu itu adalah kalangan orang-orang saleh, sebagaimana para nabi dan para pengikutnya, maka ini sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang memang seharusnya demikian adanya. Tapi sekali lagi kita katakan, orang-orang jahiliyah itu mempunyai suatu tradisi, suatu prinsip yang menyebabkan mereka tetap berada di atas kebatilan dan kesesatan mereka adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Mereka berdalil dengan apa yang dianut oleh orang-orang terdahulu.
para pendahulu mereka. Para pendahulu dari kalangan leluhur-leluhur mereka, meskipun para leluhur mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan. Nah, ya kurang lebihnya seperti pada zaman ini orang-orang awam itu berdalil dengan leluhur-leluhur mereka. Ketika kita mengajak mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan, oh ini tidak kami dengar dari bapak moyang kami. Ketika kita mengajak mereka kepada Tauhid, mereka mengatakan, oh dulu pendekar penjaga gunung kami, leluhur yang bernama si fulan dan si fulan itu dulu bisa terbang, ya, bisa melayang-layang di atas daun tebu, ya, bisa berjalan di atas tanaman-tanaman ilalang. Jadi itu kehebatan mereka. Nah, orang-orang sekarang nggak bisa kayak begitu. Nah, karena ini kehebatan mereka, maka satu busur panah yang mereka tinggalkan ini adalah busur panah karamah. Satu tombak Trisulah yang diwariskan oleh mereka ini adalah tombak sakti mandraguna. Jadi kenapa kamu datang kok bicara tentang tauhid, tauhid? Dulu mereka itu nggak tahu tauhid tapi sakti, gitu. Nah, itulah kurang lebih argumen dan hujah mereka itu sama, ya. Nah, lalu Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah menguatkan pernyataan beliau ini dengan firman Allah. Karena sudah semestinya bagi seorang alim, seorang penuntut ilmu untuk membangun argumen-argumennya itu di atas dalil-dalil. Ya, dalil-dalil itu ya tentunya dalam bidang agama ya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam bidang matematika ya dalil-dalilnya itu ya teori-teori, rumus-rumus, ya. Dalam ilmu fisika juga yang namanya dalil itu ya rumus-rumus, ya. Tapi kalau dalam bidang agama yang dimaksudkan dengan dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka Syekh menyebutkan dalil dari Al-Quran. Kata beliau, kaqaulihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala fama balul qurunil ula, yakni Fir'aun itu berkata, lantas bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu? Ini ketika Musa alaihi salatu wassalam mendakwakan Fir'aun, ya, kepada iman, ya, kepada tauhid, maka Fir'aun ini berdalil dengan umat terdahulu. Yang dimaksudkan adalah para leluhur-leluhurnya itu, ya. Ya, ini bagaimana kalau ini yang engkau seru kami kepadanya, lantas bagaimana keadaan mereka-mereka itu? Apakah mereka sesat? Ya enggak mungkin, ya. Apakah mereka menyimpang? Ya enggak mungkin, ya gitu. Dulu mereka sakti, nyata, ya. Maka kita katakan ya, setiap yang nyata dalam pandangan manusia itu belum tentu benar, ya.
Kenapa? Ya karena Dajjal laknatullah alaih datang di akhir zaman dengan membawa fitnah-fitnah yang nyata. Ya, Dajjal dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang buta, diusap des, langsung lihat. Ya, orang yang mati dihidupkan lagi oleh dia. Ya, dengan izin Allah. Ya, terlepas dari itu takhyil, hayalan atau bukan, tapi yang jelas itu terjadi nyata di hadapan manusia. Ya, dengan izin Allah. Jadi bukan berarti sesuatu yang nyata itu lantas dia benar. Sesuatu yang nyata itu kemudian dia layak untuk dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Tidak demikian. Ya. Maka ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mendakwahi Fir'aun kepada iman, mendakwahi Fir'aun kepada tauhid, menyeru Fir'aun untuk meninggalkan prinsip-prinsipnya yang menyelisihi prinsip-prinsip tauhid, Fir'aun malah berhujah dengan fama balul qurunil ula. Lantas kalau begitu bagaimana keadaannya umat-umat terdahulu? Surat Thaha ayat yang ke-51. Nah, begitu pula wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kata mereka juga firman Allah Subhanahu wa taala, kaum itu berkata, kami belum pernah mendengar ajaran yang seperti ini di masa nenek moyang kami dulu. Ya. Iya. Apa ya? Datang bawa agama baru. Ya. Dulu nenek moyang kami rajin tahlilan, pulang bawa kantong kue 2 kantong 1 orang, 3 kantong malah kalau banyak. Dulu mereka kalau lakukan acara kayak gini meriah. Dulu dan dulu dan dulu. Jadi mereka berdalil dengan dulu. Maka kita katakan kepada mereka, kalau dulu yang mereka maksudkan itu adalah dulu di zaman para nabi dan para pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman, maka kita katakan itu adalah cara berdalil yang bagus. Tapi kalau yang mereka maksudkan adalah dulu itu adalah nenek moyang mereka, zaman purba atau zaman masih pakai kote-kote, masih pakai cidaku, maka kita katakan kepada mereka, kalau begitu hari ini Anda perlu pakai cidaku. Ya, Anda gak perlu pakai baju lagi. Gak perlu. Anda gak perlu pakai penampilan yang gagah seperti ini. Anda cukup pakai kote-kote. Pakai itu kuli-kuli bia, kuli-kuli keong itu. Pakai jadi rantai di leher Anda. Pakai di telinga Anda. Ya, pakai umbul-umbul yang tinggi, ya, badan telanjang, nggak usah pakai baju dan pakai cidaku, pakai deker kolor aja dari kain-kain digulung-gulung gitu, ya gitu. Kenapa? Pakaian yang seperti kamu pakai ini belum kami dapati dari nenek moyang kami. Begitu, ya. Kita katakan kepada mereka seperti itu. Kalau dia katakan dulu kami belum pernah mendengar adanya dakwah tauhid, kau datang bawa agama baru mengingkari adat istiadat kami, datang membawa agama yang katanya tauhid menyelisihi budaya kami, padahal ini sudah kami lestarikan secara berabad-abad di rumah tua kami, di rumah adat kami, di baleu kami, ya, dan seterusnya.
Kamu melarang kami daripada meminta kepada penghuni-penghuni gunung, meminta kepada penjaga-penjaga tempat-tempat tertentu, padahal ini adalah praktek yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Sungguh ucapanmu ini belum pernah kami dengar dari bapak-bapak kami. Maka kita katakan kepada mereka lagi bahwa dulu bapak-bapakmu itu masih melakukan adat istiadat fokare. Dalam bahasa Tehoru itu bilang fokare. Fokare itu melakukan adat istiadat perzinahan secara massal di malam-malam tertentu. Ya, di gunung-gunung ketika mereka belum mengenal agama. Inikah yang kau maksudkan? Yang kau dengar dari leluhurmu? Dulu bapak-bapakmu meminta kepada gunung-gunung, batu-batu, inikah yang kau maksudkan? Yang engkau ingin lestarikan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirk. Saya tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah, atau kama ja'a fil hadis. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalam amalan itu ada dia berbuat syirik kepadaku, niscaya akan aku abaikan dia dan kesyirikannya itu. Lalu yang mana yang kamu maksudkan, yang kau dengar dari leluhur-leluhurmu itu? Ya, begitu. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-24. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka berdalil dengan al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu dari mereka. Dalam tanda kutip, yang dimaksudkan bukan orang-orang saleh, tetapi para leluhur-leluhur mereka yang katanya punya kesaktian ini dan punya kesaktian itu, yang katanya bisa keluar dari alam kubur mereka untuk jalan-jalan di dunia, lihat anak cucunya, yang katanya bisa keluar dari alam kubur, lolos dari penjagaan malaikat, datang ke bumi untuk melihat bagaimana anak cucunya ini berjalan di muka bumi. La haula wala quwata illa billah. Apakah itu yang mereka maksudkan? Kalau itu yang mereka maksudkan, maka sungguh sama, tidak ada bedanya dengan kebudayaan dan tradisi orang-orang jahiliyah. Ya. Orang-orang jahiliyah yang Nabi datang untuk mendakwahi mereka. Nabi datang untuk mendakwahi mereka, dan ketika mereka mengikuti Nabi maka jadilah mereka muslim. Ketika mereka menyelisihi Nabi, mereka tidak mengikuti ajakan Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengkafirkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan mereka. Nah, lalu ayat ini cukup jelas ya. Dua ayat ini cukup jelas, dan ayat-ayat yang semisal itu banyak sekali. Tetapi dua ayat ini cukup jelas untuk membangun argumen sebagai dalil menguatkan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Maka kita katakan ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum,
Orang-orang yang berjalan di jalan penyimpangan itu mereka selalu mempunyai metode yang sama. Mereka mempunyai metode yang sama, prinsip yang sama. Walaupun orangnya itu berbeda-beda dan berganti-ganti. Kita lihat dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana Firaun laknatullah alaih menolak dakwah Nabi Allah Musa berdalil dengan orang-orang terdahulu daripadanya, nenek moyangnya. Lalu ketika di dalam surat Al-Mu'minun Allah mengabarkan kepada kita bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mereka berdalil dengan apa yang dianut oleh leluhur-leluhur mereka, yaitu apa? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, yaitu kami belum pernah mendengar ajaran ini di masa nenek moyang kami dulu. Kami tidak dapat pesan seperti ini. Kami tidak dapat wasiat seperti ini. Akhirnya karena itu sudah menjadi prinsip bagi mereka, menjadi kaidah bagi mereka, menjadi dasar bagi mereka untuk menimbang sesuatu itu benar atau tidak benar. Lalu mereka menolak adanya perubahan. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Alasannya apa? Alasannya kebenaran ini tidak mereka dengar dari bapak moyang mereka. Tidak ada pesan, tidak ada wasiat, tidak ada janji dari bapaknya, dari kakeknya, dari neneknya. Begitu. Naam. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Mereka katakan ma sami'na bihadza. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini. Seperti apa? Yang alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi. Itu tidak pernah mereka dengar, kata mereka, dari bapak moyang mereka. Ya enggak bisa, bagaimana mau mendengar ini sedangkan bapak moyangmu itu kafir. Ya. Bapak moyang kalian kafir. Bagaimana mau mendengar pesan-pesan ini? Ya. Naam. Gitu ya. Naam. Kemudian mereka katakan bahwa in hada illa ikhtilaq. Tidaklah apa yang didakwahi ini melainkan hanyalah apa? Sesuatu yang diada-ada. Sesuatu yang diada-ada. Nah, inilah mereka, ya kawan. Keadaan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka punya kaidah seperti ini untuk apa? Untuk menolak kebenaran. Untuk menolak apa? Kebenaran. Oleh sebab itu kalau ada manusia atau ada orang-orang, ada kaum muslimin, ada sekelompok manusia dari umat ini yang mereka masih berdalil dengan dalil-dalil seperti ini untuk menolak kebenaran yang datang kepada mereka, maka kita katakan tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang jahiliyah. Orang ini dia masih berjalan di atas prinsip-prinsip jahiliyah. Orang ini masih melekat pada dirinya tradisi jahiliyah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberantas tradisi tersebut. Ya, nah. Maka akhwanna fid din azani Allahu wa iyyakum. Begitulah ternyata persoalan yang sama pula lakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi itulah kita katakan ya bahwa orang-orang terdahulu itu mereka mempunyai, bukan orang-orang terdahulu ya, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu mereka selalu mempunyai uslub yang sama. Mereka mempunyai metode yang sama, cara pandang yang sama. Karena mereka punya cara pandang yang sama,
Di atas cara pandang itulah mereka membuat sebuah metode, sebuah rumus. Rumus itulah mereka anggap sebagai rumus yang baku bagi mereka. Barang siapa yang cocok dengan rumus itu maka dia dianggap benar. Barang siapa yang tidak cocok dengan rumus itu dia dianggap salah. Ya. Walaupun manusianya berganti-ganti ya. Jadi kita katakan tadi Fir'aun punya jawaban yang sama dengan kaum musyrikin ketika menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang kafir Quraisy di dalam surat Shad itu mereka membantah dakwah Nabi dengan mengatakan masami Nabi hadza fi millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada millah yang terakhir, yaitu pada ajaran yang terakhir. Yang dimaksudkan adalah ajaran nenek moyang mereka. Ajaran ini, ajaran ini yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran tauhid ini, illa ikhtilaq, tidak lain hanyalah sesuatu yang diada-adakan. Sama cara mereka, cara pandang mereka. Kaum Nabi Nuh juga begitu. Kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka membantah dakwah, melawan, menolak ajakan Nabi Allah Nuh, ucapan mereka juga sama. Ya, sama. Itu mahadha illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi abainal awwalin. Kaum Nabi Nuh itu menjawab seruan Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah, mereka dakwah. Mereka jawab Nabi Nuh. Mereka berikan jawaban kepada Nabi Nuh. Apa jawaban mereka? Orang ini tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kalian saja. Ya. Yang mana yang dia inginkan itu yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia dengan dakwah dia ini, dengan seruan dia ini, dia hanya ingin menjadi yang mulia dari kalian, ingin punya kedudukan, malah difitnah. Ya. Dakwah kepada kebenaran difitnah, mau jabatan, mau apa? Mau kedudukan supaya terpandang. Gitu. Mereka mengatakan lausa Allah la anzala malaika. Kalau seandainya Allah berkehendak supaya kita ini mau beriman atau kita ini mau sama dengan yang diserukan oleh Dia ini, niscaya Allah pasti akan menurunkan malaikat untuk kita. Wah, luar biasa. Ya. Nah, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ini sisi pendalilan. Kata mereka ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar seruan yang semacam ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Pada masa apa? Nenek moyang kami dahulu. Jadi sebenarnya sama ya. Sama. Dari zaman ke zaman. Orang-orang kalau kita larang mereka dari penyimpangan-penyimpangan, mereka berdalil yang seperti ini. Kalau kita larang mereka dari menyembah kubur, mereka mengatakan, oh ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami, generasi-generasi dahulu seperti ini. Kamu datang bawa sesuatu yang kami nggak pernah dengar, belum pernah ada pada nenek moyang kami dulu. Ya. Nah. Begitu juga kalau orang-orang yang sibuk ya, melakukan ihtifalat, perayaan-perayaan, haul-haul. Ya. Katakanlah perayaan Maulid misalnya. Apabila kita larang mereka dari hal tersebut, ya. Kita sampaikan bahwa ini amalan ini tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkannya. Ini namanya bid'ah. Mereka katakan, amalan ini sudah dikerjakan dari dulu sebelum kami ini ada. Sebelum kamu ini juga lahir sudah ada. Gitu. Ya, justru yang kamu ajarkan ini sesuatu yang baru kami dengar. Maka kita katakan ya ikhwan, ini adalah cara berargumennya kaum jahiliyah. Ini adalah apa? Cara berargumennya kaum jahiliyah. Jadi kalau ada, sekali lagi, ada di antara kaum muslimin yang dia menolak kebenaran dengan cara-cara seperti ini, maka kita katakan sungguh ada pada dirinya metode-metode jahiliyah. Nah,
Kalau begitu bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Allamah Dr. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau ketika mensyarah kitab Masailul Jahiliyah, beliau berkata, wal wajibu 'alal uqala ayanzuru ma ma'ar rusul wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum liyattadhiha lahumul haqqu minal batil. Yaitu sudah seharusnya wajib bagi orang-orang yang berakal, ya, wajib bagi orang-orang yang berakal agar semestinya mereka itu ayanduru ma'ar rusul. Mereka memperhatikan, mencermati ajaran yang dibawa oleh para rasul. Orang-orang berakal mestinya mereka mencermati ajaran yang dibawa oleh para rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum. Lalu apa? Lalu mereka bandingkan ajaran itu dengan ajaran yang diwariskan oleh bapak-bapak mereka, leluhur-leluhur mereka, nenek moyang mereka. Bandingkan dengan akal yang cerdas. Supaya apa? Liyattadhiha lahumul haqqu minal batil. Agar jelas, terang bagi mereka mana yang benar dan mana yang batil, atau agar jelas bagi mereka kebenaran dari kebatilan. Ya, dia timbang, dia perhatikan ajaran para rasul, ajaran para nabi, lalu dia timbang, dia berimbang dengan apa yang sampaikan, diwarisi oleh para leluhurnya. Dia lihat-lihat, timbang-timbang. Dengan demikian dia akan paham, dia akan mengerti bahwa mana yang benar dan mana yang batil. Ya. Amma ighlaqul babi ala anfusihim yaquluna ma naqbalu illa ma alaihi abauna wala naqbalu ma yukhalifuhu fahadha laysa min sya'nil uqala fadlan 'anil ladzina yuriduna an-najata li anfusihim. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, adapun sikap menutup diri, ighlaqul babi ala anfusihim, menutup pintu untuk diri mereka, yakni menutup peluang, gak mau membuka diri untuk menerima kebenaran. Dia menutup pintu bagi dirinya. Yaqulu, dengan berkata, ma naqbalu illa ma alaihi abauna, kami tidak terima kecuali apa-apa yang ada atau yang diwarisi oleh nenek moyang kami. Wala naqbalu ma yukhalifuhu, dan kami tidak menerima hal-hal yang berbeda dengan itu, yang menyelisihinya. Kalau dia menutup diri dari yang demikian, fahadha laisa min sya'nil uqala, maka ini bukan termasuk sifatnya orang-orang berakal. Ini bukan sifatnya orang-orang berakal. Fadlan 'anil ladzina yuriduna an-najata li anfusihim, kata beliau. Terlebih lagi, bukan sifatnya orang-orang yang menginginkan keselamatan. Ya. Subhanallah. Coba lihat ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita orang yang berakal bagaimana dia mesti menyikapi permasalahan. Orang yang berakal bagaimana dia harus menerima atau dia bersikap, bagaimana dia mempunyai metode, yaitu hendaklah dia memperhatikan sebuah ajaran yang disampaikan oleh seseorang. Dia perhatikan ajaran-ajaran para nabi dan para rasul. Dan kalau ada para duat atau seorang dai menyeru kepada sesuatu perkara, dia perhatikan, dia bandingkan ajaran-ajaran yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar.
dia bandingkan dengan apa yang diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka, lalu dia bandingkan, dia lakukan perbandingan, sehingga jelaslah bagi dia mana yang benar dan mana yang batil. Kalau sudah jelas bagi dia, maka dia harus menerima kebenaran. Kenapa? Karena al-haqqu haqqu yu'tabar. Kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti. Kalau dia bersikap sebaliknya, maka itu adalah sikapnya orang-orang safih, orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang dungu, para juhala, orang-orang jahil, yang mereka menutup diri mereka dari menerima perubahan. Mereka menutup diri dari menerima kebenaran. Alasan mereka dalam menutup diri itu tidak menerima perubahan itu, kata mereka, manaqbalu illa ma alaihi aba'ana illa ma alaihi aba'una. Kami tidak menerima melainkan apa-apa yang telah diwariskan dari leluhur-leluhur kami. Yani cukup bagi kami itu saja. Tidak boleh kalau yang lain, yang leluhur kami nggak pernah janji, nggak pernah wasiat, nggak pernah ada dalam peri kehidupan mereka, maka itu kami tidak menerimanya. Ya syukur-syukur kalau leluhurnya itu orang-orang alim, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang saleh, ahlul ilmi, ya itu syukur. Tapi kalau bukan, dan inilah yang dimaksud, ya. Lalu mereka mengatakan wala naqbalu ma yukhalifuhu. Kami tidak menerima sesuatu yang menyelisihi adat istiadat mereka. Kami tidak menerima itu. Maka kalau cara seperti ini bukanlah sifatnya orang-orang yang berakal. Orang yang berakal gak kayak gitu dalam bersikap. Ya. Orang yang berakal tidak seperti itu dalam bersikap. Apalagi kalau orang-orang itu adalah alladzina yuriduna najata li anfusihim, orang-orang yang menginginkan keselamatan. Tentu orang yang menginginkan keselamatan selalu membuka diri sebesar-besarnya untuk menerima kebenaran. Dia mendengar apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, lalu dia merenunginya, dia mempertimbangkannya. Karena dia apa? Karena dia sedang berusaha untuk mencari keselamatan. Itulah sifat dia. Tapi kalau orang yang tutup diri, ya cukuplah apa ini aja. Cukuplah yang dianut oleh kelompokku saja nih. Cukuplah ini aja yang disampaikan oleh si fulan aja. Cukuplah yang diwariskan oleh nenek moyang kami saja. Maka sungguh ini bukan sifat orang yang berakal. Sama sekali. Ini bukan gayanya orang yang berakal. Bukan. Orang yang berakal nggak kayak gitu. Ya. Nah. Demikian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Satu poin berkaitan dengan apa? Tradisi jahiliyah, yaitu tradisi yang keenam. Insyaallah ta'ala kita masuk pada pembahasan yang berikut di tradisi yang ketujuh biidnillahi ta'ala pada pertemuan yang berikut biidnillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.